Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan ini. Udin merapikan kamarnya sendiri, menjahit baju dan menyiram tanaman. Yang terakhir ini memasak. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem, atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau bisa kita sebut TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, saya akan memberitahu atau membahas satu persatu tandanya ya. Kalian bisa menandai di buku kalian masing-masing atau cukup kalian dengarkan. Kursor saya kelihatan kan teman-teman? Nah, yang warna biru ini lambang P3K. Lalu yang ini, yang warna merah ini pengatur ruangan. Yang mata ini adalah pengamat. Lalu ini yang hijau adalah juru masak. Yang gambarnya rumah ini berkemah. Yang gambarnya kayak celengan ini penabung. Ini gambar jahit, ini adalah penjahit. Lalu gambar seperti alat untuk menyiram tanaman ini dinamakan juru kebun. Lalu kentongan seperti kentongan ini dinamakan pengaman. Yang terakhir ini dinamakan gerak jalan. Saya ulangi lagi. P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman, dan gerak jalan. Nah, seperti itu teman-teman. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Ini ada pada halaman 72 teman-teman. Nah, Udin tadi sudah memiliki, ini. Apa itu Kak? Itu adalah pengatur ruangan. Karena Udin sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Lalu setelah itu ada, juru masak. Kenapa juru masak? Karena tadi Udin membantu ibunya memasak. Setelah itu menjahit. Kenapa menjahit? Karena Udin tadi menjahit atributnya sendiri. Lalu juru kebun, karena Udin tadi menyirami tanaman atau merawat kebunnya.
Setelah itu, ini ada pada halaman 73. Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khususnya ini juru masak, penjahit, dan penabung. Lalu, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Ini tutup kepala, pelantikan, dan tanda barung. Lalu, sekarang perhatikan gambar Siti. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri pada topi, lalu pada leher, bahu. Nah, ini semua ada tandanya. Tanda pengenal yang dimiliki Siti adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda burung, papan nama, tanda jabatan, tanda pita daerah, badge daerah. Sedangkan tanda kecakapan khusus adalah tanda menjahit, tanda menabung, dan tanda memasak. Setelah itu, bentuk dan tingkatkan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya 1 tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran. Tingkat madya berbentuk persegi. Tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut contoh gambar TKK. Menabung sesuai tingkatan. Nah, ini adalah gambar tingkatan khusus menabung ya teman-teman. Untuk yang ini, yang ada merahnya ini adalah gambar tingkatan khusus menabung untuk para pramuka penggalang. Sedangkan yang warna hijau segitiga ini untuk pramuka siaga. Nah, kalian pakai yang warna kuning ini ya. Maaf, kuning ya. Kuning saja ini. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut. Di sini ada 3 persegi, teman-teman. Lalu, ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, seperti ini. Ukur sisi A, B menggunakan tali lalu potong B, C, C, D, dan DA. Jadi kalian membuat potongan kertas ya teman-teman. Potongan kertas yang membentuk siku-siku dan kalian siapkan tali. Nah, setelah kalian ukur menggunakan tali lalu kalian potong, talinya kalian tempelkan di sini. Ini ada pada halaman 75 ya teman-teman. Kalian tempelkan talinya di sini. Nah, seperti ini. Kalian bisa menempelkan tali atau kalian gambar tali ya. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB itu sama dengan BC. BC itu sama dengan CD. CD itu sama dengan DA. Nah, keempat tali ini sama, maka kalian bisa tulis sama dengan kayak gini ya. Ini saya ulangi lagi, ada pada halaman 75 yang paling bawah. Setelah itu, ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, pojok siku-sikunya ini ya, yang warna coklat keabu-abuan atau army biasanya ya. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A itu sama dengan sudut B. Sudut B sama dengan sudut C. Sudut C sama dengan sudut D. Kalian bisa tulis seperti ini, sama ya.
Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan persegi 3. Ini ada pada halaman 76 yang paling atas, teman-teman. Setelah itu, persegi 2. Nah, sama seperti tadi, kita akan memotong sisi A, B, B, C, C, D, dan DA. Nah, DA dipotong gitu ya. Lalu, nah, setelah kalian potong, kalian tempelkan talinya di sini, seperti ini. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Yang saya temukan adalah panjang sisi AB itu sama dengan BC. BC itu sama dengan CD. CD itu sama dengan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Saya ulangi, ini ada pada halaman 77 yang atas ya, yang paling atas. Setelah itu kita akan mengukur dengan pojok. Nah, seperti ini pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Yang saya temukan, besar A itu sama dengan sudut B. Sudut B itu besarnya sama dengan sudut C. Sudut C sama dengan sudut D. Ingat ya, ini ada pada halaman 77 yang tengah ya. Setelah itu persegi yang ketiga. Sebenarnya sama saja kok teman-teman antara persegi 1, 2, dan 3. Perbedaannya hanya persegi 1 itu lebih kecil daripada persegi 2 dan 3. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Begitu juga BC, CD, dan DA. Nah, setelah kalian ukur lalu kalian potong, kalian bisa menempelkan talinya di sini. Ini ada pada halaman 78 yang paling atas. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB itu sama dengan BC. BC itu sama dengan CD. CD itu sama dengan DA. Dapat kalian lihat sendiri bahwa potongannya sama ya besarnya. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Mari kita ukur. Nah, seperti ini. Dapat kalian lihat di sini bahwa besar sudut A itu sama dengan B, sama dengan C, dan sama dengan D. Jadi semua ini sama A, B, C, D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawablah pertanyaan akan membantu membuat kesimpulan sifat persegi. Ini ada pada halaman 78 yang paling bawah ya teman-teman. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Jawabannya iya. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Panjang sisi-sisi persegi sama panjang. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Keempat sudut persegi sama besar. Jadi kesimpulannya persegi itu adalah bangun segi 4 dengan keempat sisi memiliki ukuran panjang yang sama dan memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula. Kesimpulan ini ada pada halaman 79 yang paling atas teman-teman. Nah, di sini ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus.
Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Nah, ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. Yang pertama, tepuk tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepuk tangan sambil berjalan dalam barisan. Yang kedua, tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Nah, gambarnya seperti ini. Tok, 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 tok. Nah, kalian bisa menggunakan tempurung kelapa. Ketika kalian tidak memiliki tempurung kelapa, kalian bisa menggunakan jari kalian atau tangan kalian. Tepuk tangan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ini, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali. Lakukan gerak tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat, tepukkan tangan di sebelah kiri bawah. Tepukkan tangan di sebelah kanan bawah. Tepukkan tangan di sebelah kiri atas. Tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini gambarnya. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya, teman-teman. Setelah itu yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang keenam, tepukkan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu, dengan gerakan yang sama, berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Kalian bisa lihat sendiri itu gambarnya ya. Selamat mencoba atau melakukan gerak-gerak tersebut di rumah atau di sekolah bersama teman-teman kalian. Setelah kalian melakukan gerak tersebut, ada beberapa pertanyaan pada halaman 82. Apa kamu dapat melakukan gerak tari tempurung? Jika iya, kalian bisa tulis iya. Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Misalnya, tepukan tangan ke depan atas dan bawah belakang, sedangkan gerak lemahnya pada tepukan tangan di sebelah kiri. Bagian yang saya senangi adalah tepukan tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Bagian yang saya sulit ikuti, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Kalau saya tidak ada. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sendiri dengan ide kalian masing-masing, dengan pikiran kalian masing-masing, gagasan kalian masing-masing. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca dan menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. Menari tari tempurung dan mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.